Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Sugiman dalam channel Guru Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Indonesia, terutama di sini kita fokuskan pada pemerintahan demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Nah, ternyata di sini Indonesia itu pernah menggunakan sistem pemerintahan demokrasi liberal ya, yang berbeda dengan sekarang ini demokrasinya. Nah, kita cek dulu sebenarnya pengertian demokrasi liberal itu seperti apa sih. Nah, di sini menurut Wati, demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dari pengertiannya Wati di sini bahwa dengan demokrasi liberal itu hak-hak konstitusional dari individu ataupun masyarakat itu dilindungi dari kekuasaan pemerintahan. Berarti di sini pemerintah tidak bisa seenaknya untuk melakukan atau membuat kebijakan yang merugikan masyarakatnya ataupun individu. Karena di sini hak-hak individu sangat dilindungi. Kemudian yang kedua, menurut modul sejarah Indonesia kelas 12 ini dari Kemendikbud, bahwa demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Nah, di sini maksudnya adalah badan legislatif adalah badan yang berkaitan dengan hak ya, terkait dengan pembuatan undang-undang dan sebagainya. Contohnya adalah DPR dan MPR. Nah, di sini jika di pemerintahan liberal adalah pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri. Nah, sedangkan badan eksekutif adalah presiden. Dan di sini dikatakan legislatif ataupun perwakilan rakyat ya, DPR, MPR itu dikatakan itu lebih tinggi daripada presiden. Nah, seperti itu. Ini berdasarkan pengertian demokrasi liberal. Nah, kemudian kita langsung saja membahas munculnya demokrasi liberal di Indonesia. Pada awal-awal kemerdekaan di sini ternyata Indonesia itu pengen membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia juga bisa namanya menerapkan demokrasi di Indonesia. Nah, di sini penerapannya mungkin belum sempurna ya, karena baru terbentuk pemerintahan. Nah, pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu ya, ini pada Undang-Undang Sementara tahun 1950. Jadi dasarnya adalah Undang-Undang Sementara UDS ya 1950. Nah, ini sebenarnya sudah mulai muncul itu ketika munculnya maklumat wakil presiden tanggal 16 Oktober 45. Nah, di sini di mana wakil presiden itu memberikan hak legislatif kepada KNIP, di mana pada saat itu KNIP itu diibaratkan seperti DPR MPR kalau sekarang ini ya. Kalau dulu belum ada ya, makanya KNIP diberikan hak legislatif ibarat seperti DPR dan MPR. Nah, kemudian itu berkembang ketika diberikan hak legislatif, maka KNIP itu membuat temannya kebijakan. Nah, di sana mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 yang dimana munculnya partai-partai ya, partai-partai baru. Pada awalnya kan Indonesia hanya punya satu partai, itu PNI. Tapi ketika munculnya maklumat pemerintah 3 November ini, maka itu dikatakan memberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik. Nah, di sini muncullah banyak partai-partai. Ada PNI, kemudian ada Masyumi, ada NU, ada PKI dan sebagainya. Itu ternyata banyak yang berdiri. Nah, dari situlah dari partai-partai tersebut mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk dalam pemerintahan demokrasi liberal ini. Nah, kemudian demokrasi liberal di Indonesia itu ada sekitar 7 kabinet ya pada masa demokrasi liberal ini, dari tahun 1950 sampai 1959. Ternyata ada 7 kali pergantian kabinet. Nah, kok bisa terjadi gonta-ganti? Berarti di sini awal kemerdekaan kabinet di Indonesia itu belum stabil. Banyak terjadi namanya pro kontra antar partai. Nah, ternyata
pada zaman dulu pro kontra partai itu udah biasa, sehingga zaman sekarang pun ya sama saja sebenarnya, ada koalisi, ada kontra dan sebagainya, itu sama saja karena ada partai ya, partai yang mengusung wakil-wakilnya. Nah, di sini sebelum adanya kabinet yang pertama, yaitu kabinet Natsir 6 September 50 sampai 21 Maret 1951, itu ternyata ada kabinet yang mendahului, ada tiga kali pergantian, di mana yang pertama adalah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Nah, di situ. Kemudian yang kedua ada lagi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Dan yang ketiga itu tahun 1948 sampai 49 itu dipimpin oleh kabinet Perdana Menteri Hatta. Nah, tiga kabinet ini ternyata tidak masuk ke dalam masa pemerintahan demokrasi liberal yang kita bahas sekarang ini, karena di situ berbeda kondisi. Pada masa Sultan Syahrir dan Amir itu kan pada masa awal kemerdekaan, masih dalam proses pencarian mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain pada saat itu. Jadi belum Indonesia belum berdiri secara kokoh, sudah mendapat pengakuan kedaulatan dari negara itu belum pada saat itu. Kemudian pada masa Hatta itu berbeda lagi, karena itu pada masa Indonesia masih berbentuknya adalah RIS, ya, Republik Indonesia Serikat, sehingga masih ada campur tangan dari Belanda. Nah, kemudian tahun 50 ini Indonesia sudah bebas dari RIS, di mana Indonesia diberikan kedaulatan setelah munculnya KMB di situ. Nah, kemudian makanya di sini ada pengkhususan tentang pemerintahan demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Nah, kabinet pertama adalah di sini kabinet Natsir, yaitu pimpinnya Perdana Menteri adalah Muhammad Nasir. Di sini dia adalah koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi. Berarti di sini Partai Masyumi yang mendominasi dari kabinet tersebut. Nah, seperti apa program kerjanya? Dikatakan dalam kabinet Nasir ini dia menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah, penyempurnaan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, dan memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Nah, memang masalah Irian Barat itu setiap kabinet itu selalu dimasukkan sebagai program kerja, karena Indonesia setelah KMB itu memang Irian Barat ataupun Papua sekarang ini belum masuk ke dalam wilayah Indonesia. Makanya bagaimana caranya Irian Barat ataupun Papua pada saat itu bisa masuk ke wilayah Indonesia kembali. Nah, kemudian dari program kerja ini ya berjalan lumayan cukup baik. Akan tetapi seperti biasa dalam kabinet pasti ada pro dan kontra. Nah, terutama di sini antar partai. Makanya kabinet Natsir ini mengalami kemunduran ya sebagai akhir kekuasaannya, bahwa ada konflik antar partai ya, terutama dari PNI di sini yang memang berseberangan dengan Masyumi pada saat itu. Nah, PNI di sini membuat sebuah mosi ya, mosi tidak percaya yang menyangkut tentang pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRS dan DPRDS. Ya, karena di sini menganggap bahwa peraturan tersebut, yaitu peraturan pemerintah nomor 39 tahun 50 itu mengenai DPRD, terlalu menguntungkan Masyumi. Nah, di sini otomatis dari pihak PNI itu merasa dirugikan. Nah, hanya menguntungkan salah satu partai saja, sehingga di sini banyak anggota-anggota kabinet dari partai PNI kemudian menarik menterinya dari parlemen. Akhirnya pun Natsir akhirnya menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden, sehingga kekuasaan dari kabinet Natsir ini berakhir. Ya, kurang lebih tidak sampai 1 tahun lah di sini ya, sehingga terjadi namanya pergantian kembali. Nah, kemudian kabinet berikutnya di sini kabinet Sukiman dari 27 April 51 sampai 3 April 52. Nah, ini di koalisi antara Masyumi dan PNI di sini. Ternyata ada koalisi lagi, ternyata ya mungkin punya tujuannya sama, mereka bekerja sama kembali. Nah, di sini dipimpin oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo sebagai Perdana Menterinya. Nah, programnya apa saja? Nah, di sini ada menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat. Nah, ini memang dari segi program itu tidak beda jauh dengan programnya Natsir sebenarnya ya, meneruskan. Nah, seperti itu.
Dan di sini ditambahkan adalah politik luar negeri bebas aktif, ini sebagai tekanannya. Nah, kembali lagi Irian Barat pun itu juga dimasukkan sebagai program untuk mempercepat Irian Barat kembali ke Indonesia. Nah, pada masa pemerintahannya ternyata kabinet Sukiman ini di sini itu mengalami namanya sebuah istilahnya apa ya, ternodai, di mana ada menterinya, ya siapa yaitu Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri, itu ternyata melakukan kerjasama dengan siapa? Dengan Amerika, di mana melakukan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri itu Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Gorkan. Ini terkait dengan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika. Yang sering disebut di sini adalah MSA atau Mutual Security Act. Nah, di sini MSA sebenarnya adalah programnya dari Amerika untuk memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara yang berkembang. Tapi di sini ada syaratnya, di mana negara tersebut yang bekerja sama dengan Amerika melalui MSA otomatis harus mengikuti kebijakan dari Amerika juga. Di sini kebijakan luar negeri dari Amerika. Nah, disinilah di mana kebijakan kerjasama ini bertentangan dengan program kerjanya Sukiman sendiri. Nah, tadi sebelumnya kan programnya adalah Indonesia itu berpolitik bebas aktif, ya. Jadi tidak memihak kepada blok barat maupun blok timur. Nah, tetapi di sini dengan adanya kerjasama MSA ini, itu dikatakan bahwa kabinet ini menyalahi programnya sendiri, yaitu lebih berpihak kepada Amerika, ya, condong kepada Amerika, sehingga tidak lagi bebas aktif. Padahal harapannya dalam program tersebut Indonesia itu bebas aktif, tidak memihak kepada salah satu blok, baik blok barat maupun blok timur. Nah, di sini menyebabkan berakhirnya kabinet dari Sukiman karena terkait dengan MSA ini. Nah, kemudian setelah berakhir muncul kabinet yang berikutnya. Kabinet yang berikutnya yaitu kabinet Wilopo. Nah, di sini kabinet yang ketiga, ya. 3 April 52 sampai 3 Juni 53. Dipimpin oleh Mr. Wilopo. Ini dukungan dari PSI dan PSI. Ya, di sini bertujuan untuk menjalankan pemilu. Nah, di sini sudah mulai merancang tentang pemilu untuk pemilihan anggota parlemen dan anggota konstituante. Nah, pada masa kabinet Wilopo di sini ada program kerjanya juga di sini, ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk dalam negeri di sini tadi akan berencana untuk melakukan pemilihan umum terkait dengan pemilihan anggota konstituante, DPR dan DPRD. Kemudian dan yang luar negeri itu tentu saja itu menyelesaikan hubungan Indonesia Belanda terkait dengan Irian Barat, tetap menggunakan politik bebas aktif. Nah, tapi di sini masa pemerintahan kabinet Wilopo banyak terjadi namanya pemberontakan di daerah juga. Ya, sebenarnya yang lain juga sama sebenarnya. Nah, di sini yang jadi sorotan itu yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan dari kabinet Wilopo, banyak krisis ekonomi, kemudian terjadi defisit, kemudian munculnya gerakan separatis. Nah, di sini yang jadi sorotan terutama adalah peristiwa Tanjung Morawa 16 Maret 1953 yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan kabinet Wilopo. Seperti apa sih peristiwa Tanjung Morawa? Ini dikatakan adalah sebuah peristiwa yang terjadi di daerah Tanjung Morawa, di daerah Sumatera Utara, terutama di Deli Serdang, di mana pada saat itu di daerah Tanjung Morawa ini terdapat namanya perkebunan, bekas perkebunan tembakau pada saat itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan perkebunan tersebut itu sudah terbengkalai, lama tidak dimanfaatkan oleh pemerintah, dan akhirnya lahan-lahan bekas perkebunan tersebut banyak dikelola dan diolah oleh para pengelola liar, ya, masyarakat setempat, bahkan dari luar Indonesia, ya, orang-orang dari Cina pun datang ikut mengelola lahan tersebut. Nah, di sini padahal dari pemerintah di sini berencana itu akan membuat sebuah sawah percontohan. Jadi akan menggunakan lahan tersebut bekas perkebunan tembakau dijadikan sebagai sawah percontohan. Nah, kemudian ketika pemerintah datang ke sana, ternyata di sana sudah dimanfaatkan oleh para petani setempat, dan terjadilah di sini sebuah konflik,
ya antar masyarakat penggarap liar dengan pemerintah. Nah, di sini ditunggangi ternyata ada pihak-pihak lain yang berusaha untuk memprovokasi. Ternyata PKI pun, Partai Komunis Indonesia pada saat itu ternyata ada peran di dalamnya, yaitu memprovokasi masyarakat atau para petani agar melawan pemerintah untuk mempertahankan lahan tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga terjadilah bentrok antara masyarakat petani dengan kepolisian setempat dari pemerintah, dan terjadi banyak korban jiwa di sana. Nah, ini disebut sebagai peristiwa Tanjung Morawa, dan peristiwa ini banyak disoroti oleh dunia internasional, sehingga akhirnya pun banyak kecaman-kecaman terhadap kabinet Wilopo, dan akhirnya pun berakhirlah kabinet Wilopo dan diserahkan kembali kepada presiden. Nah, kemudian pergantian kembali ya, ternyata tidak berselang jauh ya, ganti lagi, yaitu berikutnya kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Nah, berarti di sini dia ada yang lain, berarti benar ada Amijoyo, Ali 1, ada Ali 2. Nah, Ali yang satu di sini adalah 31 Juli 53 sampai 12 Agustus 55. Di sini koalisi antara PNI dan NU. Berarti di sini apa ya? Si Ali ini berasal dari PNI ya, dari Partai PNI. Kali ini tidak berkoalisi dengan Masyumi tapi dengan NU. Ya, dalam program kerjanya, nah di sini berbeda, mungkin ada persamaan. Di sini meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu. Berarti dari Wilopo sudah direncanakan sampai ke Ali 1 di sini tentang penyelenggaraan pemilu, tapi tetap saja nanti belum terselenggarakan nanti ya untuk pemilu ini. Dan nanti pemilu ini dapat dilaksanakan, direalisasikan pada kabinet berikutnya, yaitu pada kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, di sini pembebasan Irian Barat juga masih dalam proses ya, terus dimasukkan dalam program kerja politik bebas aktif, kemudian sampai di sini program untuk proses tinjauan kembali tentang persetujuan KMB. Jadi banyak hasil KMB yang merugikan Indonesia. Jadi Indonesia ini berusaha untuk membatalkan persetujuan KMB yang merugikan. Nah, ternyata nanti dapat realisasi pada masa yang keduanya nanti ya, kabinet Ali yang kedua nanti berhasil direalisasikan tentang proses pembatalan persetujuan KMB. Kemudian ada lagi proses terlaksananya konferensi Asia Afrika di Indonesia. Itu program kerja dari kabinet Ali yang pertama. Nah, dalam perjalanannya ternyata kabinet ini tidak bertahan lama ya, walaupun di sini dikatakan kabinet Ali 1 adalah kabinet yang paling lama, yaitu sekitar 2 tahun. Yang lainnya masih 1 tahun, di bawah 1 tahun dan sebagainya. Nah, ada terjadi konflik antara pemerintah dengan militer, terutama di sini adalah Angkatan Darat, yaitu konflik terkait dengan pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Bambang Sugeng yang dikenal dengan peristiwa 27 Juni 1955. Nah, seperti apa sih kok bisa menyulut konflik antara pemerintah dengan Angkatan Darat? Ini berawal dari Ali itu mengangkat Menteri Pertahanan dan Keamanan, yaitu dari Iwa Kusuma Sumantri. Nah, Bang Iwa Kusuma Sumantri ini ya diangkat sebagai menteri, ternyata banyak kebijakan-kebijakannya yang condong ke kiri atau lebih dekat ke komunis, dan banyak mengangkat tanpa adanya seleksi yang ketat dalam mengangkat pejabat-pejabat dalam Angkatan Darat ataupun militer. Nah, kemudian dari perwira-perwira militer Angkatan Darat ini kemudian berencana akan mengadakan namanya konferensi. Nah, konferensi di mana? Di Yogyakarta, yang menghasilkan namanya Piagam Yogyakarta terkait dengan aturan ataupun syarat ketika dalam militer perlu adanya seleksi yang ketat, mempertimbangkan syarat-syarat penting seperti penilaian terkait dengan prestasi dalam militer dan sebagainya, itu perlu dilihat ketika akan mengangkat seorang untuk menjabat dalam kemiliteran. Nah, di sini disaksikan oleh Soekarno juga sebagai presiden, kemudian juga ditandatangani oleh Bambang Sugeng pada saat itu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Nah, akan tetapi
tidak beberapa lama Bambang Sugeng mengundurkan diri dari KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, di sini membingungkan ya, karena apa? Dia sudah menyetujui piagam tersebut, tapi justru dia mengundurkan diri. Apakah ini masih ada perlu pendalaman? Apakah dia itu banyak tekanan-tekanan dari pihak tertentu, ataukah dia tidak sanggup menjalankan dari piagam Yogyakarta tersebut, atau bagaimana? Akhirnya pun dia mengundurkan diri. Nah, setelah mengundurkan diri banyak terdapat kekosongan dalam Kepala Staf Angkatan Darat di sini, dan akhirnya pun dari pihak Ali kemudian justru mengangkat Bambang Utoyo sebagai pengganti Bambang Sugeng. Ya sama-sama nama Bambang ya, tapi ternyata ini terjadi konflik juga. Kenapa? Pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KSAD yang baru menggantikan Bambang Sugeng itu bertentangan dengan konferensi ataupun piagam Yogyakarta yang tadi. Ketika mengangkat untuk menjabat dalam kemiliteran, perlu ada namanya persyaratan, ada namanya prestasinya seperti apa, dilihat dulu, tanpa jangan sampai mengangkat hanya sekedar mengangkat saja. Nah, di sini yang dikatakan Ali ini sudah melanggar dari konferensi dari Yogyakarta tadi. Nah, akhirnya pun terjadilah konflik dalam militer dengan kabinet Ali I ini terkait dengan pengangkatan Bambang Utoyo tadi, yang dikenal namanya peristiwa 27 Juni 1955. Akhirnya pun Ali I berakhir dan diserahkan kembali kepada presiden, dan digantikan berikutnya yaitu kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 55 sampai 3 Maret 56. Nah, dia dari Partai Masyumi, dia pendukungnya dari Partai Masyumi. Nah, di sini dalam kabinetnya sebenarnya si Burhanuddin Harahap awalnya tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai Perdana Menteri pada saat itu, tapi kemudian Presiden Soekarno dan Hatta itu membuat tim formatur, akhirnya jatuhlah untuk memilih Burhanuddin Harahap untuk melanjutkan kepemimpinan dalam kabinet. Nah, kemudian akhirnya pun diterima dengan program kerjanya. Di sini menormalisasi kembali hubungan antara pemerintah dengan Angkatan Darat, dengan tadi membatalkan Bambang Utoyo sebagai KSAD, digantikan dengan mengganti dengan Aha Nasution, ya, Aha Nasution sebagai KSAD yang baru. Nah, kemudian yang kedua tentang pemilihan umum. Nah, disinilah Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan, merealisasikan tentang pemilu pertama di Indonesia, yaitu tahun 1955. Nah, ternyata di sini ini sebagai prestasi yang cukup baik, di mana dia berhasil merealisasikan pemilihan umum, di mana pemilihan ini yang pertama adalah memilih anggota parlemen, kemudian dan memilih anggota Dewan Konstituante ya, di sini. Nah, jadi pemilihannya dua kali untuk pemilihan tersebut. Nah, ternyata setelah pemilihan tersebut, ternyata hasilnya partai-partai tersebut minim dukungan terhadap Burhanuddin Harahap. Jadi ternyata setelah dia berhasil melakukan pemilu, ternyata hasil pemilu tersebut justru memperkecil dukungannya terhadap Burhanuddin Harahap. Nah, di sini sebagai titik kelemahan dan berakhirnya kekuasaan Burhanuddin Harahap. Di sini dikatakan berakhirnya pemilu, maka tugas Burhanuddin Harahap itu selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet tersebut. Nah, kemudian dibentuk kabinet yang baru. Jadi ternyata hasil pemilunya minim dukungan terhadap Burhanuddin Harahap. Justru banyak yang memprotes Burhanuddin Harahap, dan akhirnya pun berakhir. Kemudian yang berikutnya kabinet Ali yang kedua. Nah, ini ternyata Ali muncul lagi. Yang tadi Ali pertama sudah ternyata terjadi konflik dengan Angkatan Darat. Kemudian dia setelah Burhanuddin Harahap, dia jadi Perdana Menteri kembali. Cuma diusung oleh partai besar, ada 3, itu Masyumi, PNI, dan NU di sini sebagai partai pengusungnya. Nah, banyak program kerja di sini terkait dengan dia berhasil
membatalkan isi dari perjanjian KMB di sini. Ternyata dia berhasil melakukannya, sehingga tidak lagi terikat dengan persetujuan KMB. Kemudian dia melakukan pembentukan daerah otonom. Nah, secepatnya, jadi dia berusaha melakukan pemekaran sebenarnya ya, karena memperluas daerah otonom di daerah-daerah. Kemudian dia melaksanakan konferensi Asia Afrika. Kemudian yang paling sebagai program unggulan adalah rencana pembangunan 5 tahun ya, atau Replita. Nah, Replita di sini memang diadopsi pada masa era Orde Baru juga, pada masa Presiden Soeharto. Nah, akan tetapi pada masa Ali ini terdapat banyak sekali tawar-menawar jabatan, istilahnya apa ya, konflik sebenarnya ya, terutama antara PNI dan Masyumi ya. Jadi banyak sekali konflik dalam tubuh pemerintahan, kemudian banyak terjadi tawar-menawar jabatan dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa faktornya. Yang pertama, kabinet tersebut dihadapkan pada masalah munculnya banyak gerakan separatis. Nah, terutama di sini adalah munculnya Dewan Banteng di Sumatera Tengah dan dewan-dewan lainnya. Ini terutama pada masa pemberontakan PRRI dan Persemesta. Nah, di sini dia menghadapi permasalahan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, puncaknya ya ketika sejumlah partai koalisi itu pendukung Ali yang tadi itu terlibat konflik yang sengit antara Masyumi dan PNI, di mana dari salah satu partai itu banyak yang menarik menteri-menterinya sehingga tidak bisa menjalankan pemerintahan. Akhirnya pun pemerintahan Ali II ini berakhir. Kemudian, di sini adalah kabinet terakhir, yaitu kabinet Juanda 9 April 57 sampai 5 Juli 59 sebagai kabinet yang terakhir pada masa demokrasi liberalis ini. Kabinet ini merupakan Zaken kabinet. Nah, di sini memang ada julukan khusus ya untuk kabinetnya Juanda, yaitu Zaken kabinet. Kenapa disebut Zaken kabinet? Ya karena dalam kabinet tersebut terdiri para pakar atau ahli di bidangnya. Nah, jadi yang menjabat pun sesuai dengan pakarnya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kemudian dalam masa pemerintahan di sini dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang dasar ya, itu pengganti dari UUDS. Jadi sementara masih menggunakan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, tadi Dewan Konstituante itu yang sudah terpilih pada masa pemilu tadi yang pertama, itu kan tugasnya adalah membuat undang-undang yang baru. Tapi ternyata masih terdapat kegagalan dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai program kerjanya di sini adalah program Pancakarya. Sebagai program andalannya. Kemudian membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melaksanakan pelaksanaan pembatalan KMB, dan di sini ternyata juga dilakukan pembatalan lagi di sini, masih proses juga ternyata tadi belum selesai 100%. Nah, kembali lagi perjuangan Irian Barat masih dimasukkan ke dalam program kerjanya. Kemudian mempercepat proses pembangunan. Nah, pada masa kabinet Juanda di sini terjadi sebuah peristiwa yang penting ya, yang membuat pemerintahnya pun akhirnya pun berakhir. Tapi walaupun berakhir, ada keberhasilan di sini. Terutama dia menyelenggarakan deklarasi Juanda terkait dengan batas laut teritorial Indonesia yang awalnya dikatakan hanya 12 mil itu jaraknya, itu kan terlalu dekat itu ya. Nah, kemudian bisa lebih jauh lagi, sehingga karena kondisi Indonesia kan bentuknya kepulauan. Nah, kalau cuma jaraknya 12 mil ataupun berapa, itu kan tidak bisa menyatukan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Nah, untuk menyatukan wilayah Indonesia yang bentuknya kepulauan, maka diubah ya jarak dari satu pulau dengan pulau lainnya dalam deklarasi Juanda. Nah, kemudian yang kedua adalah Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Nah, ini di sini Dewan Nasional di sinilah nanti sebagai tonggak munculnya demokrasi yang baru, yaitu demokrasi terpimpin sebagai pengganti demokrasi liberal ini. Nah, ini sudah mulai muncul ya.
tanda-tanda munculnya demokrasi yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS. Ini terkait dengan untuk meredakan konflik-konflik atau pergolakan di tiap daerah, terutama di sini pada saat itu ketika sedang mengalami pemberontakan PRRI dan Persemesta. Ya, PRRI di Sumatera itu sangat terkenal sekali ya pemberontakan tersebut ya, karena banyak muncul dewan-dewan seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah dan sebagainya yang menuntut tentang masalah otonomi daerah tadi. Nah, dilakukan namanya MUNAS untuk menyelesaikan konflik daerah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah akhir dari kekuasaan kabinet Juanda. Jadi terjadinya peristiwa Cikini. Ini terkenal sekali ya terkait dengan peristiwa Cikini. Nah, apa itu peristiwa Cikini? Dikatakan bahwa peristiwa Cikini adalah sebuah peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Nah, seperti apa? Itu pada saat Soekarno sedang mengunjungi perguruan Cikini, karena pada saat itu sedang melaksanakan ulang tahun perguruan, di mana anaknya yang dua itu yaitu Megawati, nah, Megawati dan saudaranya satu lagi itu sekolah di perguruan Cikini. Nah, ketika selesai menghadiri ulang tahun tersebut, ketika akan pulang itu ya ternyata ada percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan melemparkan granat. Nah, itu pelemparannya sampai lebih dari satu kali untuk mencoba meledakkan mobil yang dinaiki oleh Presiden Soekarno. Nah, walaupun terjadi ledakan, mobilnya rusak, ternyata di sini Presiden Soekarno masih terselamatkan bersama anak-anaknya. Ini disinyalir ada percobaan di sini dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, ada yang menyebutkan salah satu namanya adalah Zulkifli Hasan, ada lagi Yusuf Ismail. Nah, yang melakukan secara langsung adalah Yusuf Ismail di sini. Dia yang melakukan serangan menggunakan granat tangan tadi itu. Nah, dia ternyata melakukan itu beralasan bahwa Soekarno adalah presiden yang terlalu dekat dengan komunis, sehingga banyak merugikan masyarakat dan sebagainya. Makanya dia melakukan tindakan yang senekat itu. Setelah ditelusuri ternyata si Yusuf Ismail ini ternyata anggota dari DITI Kartosuwiryo di Jawa Barat. Nah, ini ternyata orang-orangnya pun itu berasal dari kelompok-kelompok yang pada saat itu melakukan pemberontakan. Nah, setelah ditelusuri kembali ternyata ada keterlibatan dari Zulkifli Hasan. Siapakah Zulkifli Hasan? Dia adalah wakil dari KSAD pada saat itu Bambang Sugeng menjabat sebagai KSAD. Ternyata wakilnya adalah si Zulkifli Hasan. Nah, kemudian awalnya dia nggak mau mengaku kalau dia itu terlibat, dan ternyata banyak bukti-bukti yang mengarah pada Zulkifli Hasan, dan akhirnya pun Zulkifli Hasan berhasil ditangkap dan dihukum mati. Nah, kemudian banyak sekali namanya keadaan ekonomi yang semakin memburuk, krisis demokrasi liberal, ekonomi mulai runtuh, keuangan semakin inflasi dan sebagainya. Dan akhirnya pun untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden Soekarno mengambil alih pemerintahan secara mandiri, ataupun di sini dia mengambil inisiatif sendiri untuk mengambil alih pemerintahan dari demokrasi liberal tadi, dengan dia mengeluarkan dekret presiden. Nah, dekret presiden 5 Juli 59 yang menandai berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia dan memulainya demokrasi terpimpin. Nah, apa itu demokrasi terpimpin? Berarti dalam pengambilan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan itu oleh satu kekuasaan, yaitu dari tangan Presiden Soekarno. Nah, itulah terkait dengan sejarah singkat tentang demokrasi liberal di Indonesia. Sehingga banyak sekali pergantian kabinet yang menandakan perpolitikan Indonesia pada awal kemerdekaan itu masih labil, belum mantap, belum bisa saling mendukung antar partai, antar
elemen ya dalam pemerintahan belum ada, sehingga terjadi banyak sekali pergantian kabinet. Bahkan banyak ancaman dari dalam negeri, pemberontakan, bahkan dari luar negeri pun, yaitu Belanda ingin berusaha menguasai Indonesia kembali. Demikian penjelasan tentang demokrasi liberal di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.